wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kami diminta sama beliau untuk menggantikan sementara waktu untuk kesempatan pada malam kali ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Pada petang kali ini, alhamdulillah, mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri kajian pada malam kali ini. Yang mana dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberi untuk nopo? Untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi, bermajlis-majlis ilmu, yang mana ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menambah wawasan pada diri kita. Bertolabul ilmi, mencari ilmu untuk mencari keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kula lamanjenengan sami tentu tidak bisa menghitung seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kula lamanjenengan sami. Wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalaupun manusia hambanya Allah Subhanahu wa taala mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kula panjenengan sami, niku manusia mustahil untuk bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu sinten? Yang tahu ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya pada diri kita untuk meringankan lisan kita untuk bisa mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang selalu beriltizam, yang selalu istiqomah meniti sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami ingin memulai tausiah pada malam kali ini dengan sebuah kisah, yang mana kisah ini kisah yang nyata yang pernah dialami oleh beliau Ustadz Luqmanul Hakim ketika berada di Pontianak. Ketika itu beliau pernah mengisi suatu kajian di daerah Solo, di Arafah. Di Arafah beliau pernah mengisi di sana. Beliau pernah bercerita, pernah membagikan pengalaman beliau ketika berada di Pontianak. Suatu ketika beliau Ustadz Luqmanul Hakim niki setelah melaksanakan setelah khutbah Jumat, kemudian beliau keluar. Nah, ketika niku beliau memandang situasi yang berada di sekitaran masjid. Ada sebagian mereka yang sedang ngobrol dengan keluarganya, ada sebagian dari mereka yang sedang berkumpul-kumpul, mungkin ada sebagian juga di pengurus masjid itu ada yang sedang menghitung kotak amal. Nah kemudian Kemudian tiba-tiba ada pandangan yang menjadikan beliau Ustadz Luqmanul Hakim ini tertuju kepadanya, yaitu tertuju kepada seorang nenek tua. Seorang nenek tua yang sedang menuju ke masjid.
Kemudian seluruh jamaah yang berada di situ semuanya memandanginya juga, memandangi si nenek tua ini. Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pelan-pelan, perlahan-lahan si nenek tua ini pun kemudian masuk ke masjid, kemudian mendatangi pengurus yang sedang menghitung kotak amal. Nah, kinten-kinten buat nopo gitu. Mendatangi pengurus yang sedang menghitung kotak amal. Nah, kemudian salah seorang di antara mereka yang sedang menghitung kotak amal tersebut nopo berdiri kemudian menghampiri si nenek tua niki. Kemudian beliau menceritakan bahwa satu orang niki mengatakan, "Bu, mohon maaf. Di sini tidak menerima permintaan sumbangan." Nih, di sini tidak menerima permintaan sumbangan. Nah, ini kemudian si nenek tua terkejut, kaget, kemudian berdiam diri. Kemudian setelah menenangkan dirinya, si nenek tua ini pun kemudian mengatakan kepada pengurus masjid tersebut yang sedang menghitung kotak amal, "Mohon maaf Bapak, kami di sini ingin bertemu dengan Anda, dan ini ada sekantong plastik untuk kami berikan kepada Anda untuk sebagian rezeki yang telah kami kumpulkan untuk membantu pembangunan masjid." Masya Allah, ini adalah suatu kisah yang telah diceritakan oleh beliau Ustaz Luqmanul Hakim ketika itu, ini yang mana dari kisah ini ternyata apa yang telah kita lihat dari luar niku belum tentu benar apa yang telah kita prasangkakan. Belum tentu yang kita lihat dari luar niku adalah praduga yang benar. Ternyata yang kita sangka-sangka, yang kita praduga niku salah. Nah, ini membuat seluruh jamaah yang ada di situ niku terharu, kemudian kemudian merasa bersalah karena praduga yang mereka sangkakan niku salah. Kemudian akhirnya si bapak niku meminta maaf kepada si nenek tua tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita bisa mengubah definisi kita terhadap kemiskinan dan kekayaan. Banyak di antara kita yang mungkin mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki harta yang banyak. Di antara mereka yang memiliki kekayaan, akan tetapi mereka masih miskin terhadap kebahagiaan dan ketentraman. Di antara mereka masih menangis di tengah kemewahannya karena karena miskin terhadap kasih sayang terhadap seluruh keluarganya, yang justru harusnya mereka semuanya yang harusnya mereka merasakan puncak kebahagiaan karena karena berada di memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan. Nah, justru mereka harusnya niku berada di puncak kebahagiaan, puncak ketentraman, puncaknya untuk menikmati harta yang telah mereka miliki. Akan tetapi mereka justru memiliki tekanan dan kesempitan dalam hidupnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita perhatikan juga bagaimana diri kita dalam menilai seseorang. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niku salah praduga. Jangan sampai suudzon terhadap apa yang telah dimiliki oleh orang lain. Bisa jadi apa yang telah kita pradugakan itu buruk, bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala niku baik, itu belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala niku buruk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mau melemparkan sebuah teka-teki ya. Sebuah teka-teki yang mana perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini niku berpasangan. Dan setiap sesuatu tersebut, setiap hal tersebut akan saling melengkapi satu sama yang lainnya dan akan saling membagi. Saling membagi untuk apa? Untuk bisa menjadikan keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan. Maka dari itu kami ingin melemparkan sebuah teka-teki berikut ini yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa jawab dengan jujur.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki buat selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku napa? Menciptakan tertawa dan menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan kekayaan dan apa? Dan kemiskinan. Itu kalau kita lihat dari padanan yang telah berpasang-pasangan tadi. Kalau kita pasang-pasangkan, bahwasanya pasti semua kita sudah menjawab dan kita mengetahui dan menjawabnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ nopo? Allah Subhanahu wa taala menciptakan tertawa dan menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan kekayaan dan kemiskinan. Niku kalau kita lihat dari bentuk lawan katanya, bahwa kekayaan niku lawan katanya apa? Kemiskinan apa mboten? Kemiskinan. Itu kalau secara logika kita. Itu kalau secara normali diri kita, bahwa lawan katanya kekayaan niku adalah kemiskinan. Namun kita bisa mengoreksi apakah yang kita jawab tersebut benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita jawab tadi, yang Allah sesungguhnya Allah menciptakan tertawa dan menangis, apa itu betul? Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan, apakah itu betul? Allah kemudian menciptakan laki-laki perempuan, apakah itu betul? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan kemiskinan, apakah niku betul? Mari kita cross check diri kita kembali untuk melihat di dalam Al-Qur'an. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang membawa Al-Qur'an bisa dilihat ataupun dari lewat HP. Di situ bisa dilihat di aplikasi Al-Qur'an ya. Ada juga di sini ada nomor WhatsApp yang itu memudahkan diri kita untuk bisa mencari ayatnya, bisa mencari ayat dan artinya. Ini kan ada WA, itu sangat simpel banget. Kita tinggal nulis misal Al-Baqarah niku surat kedua, kemudian dicantumkan ayatnya berapa? Ayatnya 183. Dan nanti di situ di WA tersebut niku akan muncul lafaz yang kita inginkan, yaitu di ayat yang tentang puasa. Itu nanti keluar sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di pertanyaan yang pertama. Kita lihat di Al-Qur'an, Quran surah An-Najm, surah ke-53. Coba Bapak Ibu bisa melihatnya di Al-Qur'an. Ayat yang ke-43 sampai ayat ke-48. Nah, di situ semua pertanyaan tadi akan terjawab di ayat-ayat tersebut. Di dalam ayat-ayat tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di surah An-Najm ayat 43. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abaka." Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tertawa dan menangis. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan jawaban diri kita, bahwa lawan katanya, pasang-pasangannya dari tertawa itu adalah menangis nih. Berarti ini adalah jawaban yang leres nih, jawaban yang benar sesuai dengan apa yang telah kita jawab tadi. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 44. Di situ lafadznya wa annahu huwa amata wa ahya. Bahwasanya sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan. Bahwasanya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan.
Dan suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan mematikan diri kita dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di ayat 44 di situ membenarkan bahwasanya jawaban yang kedua tadi, jawaban kita tadi adalah jawaban yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mematikan dan menghidupkan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Apakah jawaban kita tadi perempuan adalah jawaban yang benar? Mari kita cek lagi di Al-Qur'an bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Wa annahu, dan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan, berpasang-pasangan, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di lafaz tersebut sudah tertera, sudah tertulis bahwasanya itu adalah bahwasanya padanan lawan katanya pasangannya laki-laki itu adalah perempuan. Ternyata jawaban yang ketiga tadi adalah jawaban yang benar sesuai apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah jawaban yang keempat, pertanyaan yang keempat itu adalah jawaban yang benar? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kemudian lawan katanya itu adalah kemiskinan? Apakah niku benar napa mboten, Pak? Bapak-bapak, Ibu? Bener. Bener masalah? Salah. Bener itu kalau lawan katanya. Tapi bagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala? Cuma Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat langsung loncat di ayat yang ke-48 Quran surah An-Najm, surah yang ke-53. Di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa annahu huwa aghna wa aqna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, ternyata di dalam ayat ini sesuai apa yang telah kita jawab tadi, bahwasanya kita menjawabnya nopo? Sudah dijelaskan bahwasanya lawan katanya, pasangannya kekayaan itu adalah kecukupan. Ayat tersebut menyadarkan bahwa diri kita bahwasanya pasangannya dari kekayaan itu adalah kecukupan, bukan kemiskinan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita keliru, kita tidak mengetahui bagaimana pasangan yang sebenarnya kekayaan tersebut. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah tertera bahwa pasangannya itu adalah aghna, yaitu adalah kecukupan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencukupi seluruh kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Yang mana kalau kita konversikan, kalau kita mau konversikan, ini menjadi bentuk sifat qanaah kita, merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang yang qanaah itu apa? Napa? Selalu merasa cukup dan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dan kecukupan. Yang menciptakan kemiskinan niku napa adalah diri kita sendiri. Jadi napa? Itu mindset diri kita yang menjadikan diri kita mengetahui bahwa pasangannya kekayaan kemiskinan itu hanyalah mindset diri kita. Pola pikir kita yang akhirnya mengucapkan hal tersebut, akhirnya mengklaim itu menjadi kemiskinan. Ternyata di dalam Al-Qur'an niku adalah berbeda gitu. Ternyata di dalam Al-Qur'an pasangannya kekayaan niku napa? Kecukupan. Allah memberikan kecukupan di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telaah di dalam tubuh kita memiliki tangan, kita memiliki mata. Kalau kita bentukkan ke dalam harga, tentu ini tak bernilai harganya. Terlalu mesti itu sangat tidak
tidak terhitung gitu. Seberapa harga yang telah kita miliki anggota badan kita. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maukah diri kita, anggota tubuh kita ganti dengan 1 miliar? Gelem napa mboten Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mboten gelem. Yaitu pentingnya anggota tubuh kita, berharganya tubuh kita. Kita sudah memiliki tangan, kita sudah memiliki mata, kita gunakan untuk melihat hal yang kebaikan. Kita memiliki kaki untuk meringankan langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi kekayaan yang telah kita miliki. Tentu ini menjadi kekayaan yang telah kita miliki. Kalaupun kita punya 1 miliar itu ya gampang ya. Gampang gitu. Tapi kalau kita sudah memiliki mata yang lengkap, kemudian kita memiliki kesehatan, itu adalah sebuah kenikmatan yang agung, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri bersama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita hidup di dunia ini pasti banyak sekali jebakan-jebakan dalam kehidupan kita, ya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan langsung instan kemudian berada di akhir zaman gitu, bukan. Akan tetapi kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam kehidupan itu bukan jalan yang mulus terus lurus terus, ternyata ada lika-likunya, ada jebakannya, ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah yang ditimpakan kepada kita untuk apa? Bukan untuk menghukum diri kita, akan tetapi untuk mengingatkan diri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengingat diri kita, menyadari diri kita bahwa kita terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tanda jebakan ketika kita hidup di dunia. Yang pertama itu adalah sibuk tiada henti. Yang pertama adalah sibuk tiada henti. Bagaimana kesibukan kita, mulai dari bangun tidur jam 3, kemudian kita sudah kerja ke sawah, kemudian kemudian baru pulang ke rumah niku malam hari. Dan ada juga yang akhirnya hanya memiliki sisa-sisa waktunya untuk berkumpul dengan keluarganya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sibuk tiada henti. Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, sibuknya dengan pekerjaannya. Akhirnya mereka semuanya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita bawahi, bahwasanya ketika kita beribadah, melaksanakan pekerjaan, ampun ngantos kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niku napa lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada diri kita. Akan memberikan kemudahan kepada diri kita. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sibuk tiada henti. Misal kalau bapak-bapak, ibu-ibu diajak ngaji, ngoten niku biasanya langsung berangkat napa ditunda-tunda riyen. Pak, ayo Pak ngaji. Bu, ngaji yuk. Kosek Pak, nembe packing barang. Kosek Pak, nembe niki tesih enten pekerjaan di kantor, bentar 5 menit lagi. Ya. Ini napa? Ini kalau kita menjadi keseringan kita, menjadi kebiasaan diri kita, maka ini akan membahayakan pada diri kita, ya. Kalau cuma sekali 2 kali niku mboten apa, niku wajar. Tapi kalau sudah berkali-kali dan tidak menyadari hal tersebut, maka ini akan menjadi mara bahaya bagi diri kita, dan akhirnya nopo ya niku yang itu tadi, yaitu lalai terhadap ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita untuk bisa membiasakan diri kita, meluangkan waktu kita
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten kula lan panjenengan sami niku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada waktu luang napa meluangkan waktu? Jujur loh Pak. Pas waktu luang nggih. Ya, alhamdulillah kula lan panjenengan sami niku napa ketika beribadah niku meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya yang enggak mau baca Al-Qur'an niku kita napa Al-Qur'annya yang enggak mau kita baca? Nek dijawab jujur mesti kita nih, ini mboten kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk di pergi ke masjid untuk beribadah nopo masjidnya yang nggak mau untuk kita injak-injak. Kalau kita jawab dengan sejujur-jujurnya mesti kita jawab dalam hati niku yang pertama nih. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah lindungi diri kita berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kedua. Itu tadi adalah jebakan di dunia yang pertama itu adalah kenapa? Sibuk tiada henti, sibuknya dari pagi sampai malam itu sibuknya dengan pekerjaan duniawinya. Tapi lupa dengan pekerjaan di akhiratnya. Cuma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah kurang tiada cukup ya. Dados menungso niku napa biasanya kurang terus. Nggih napa mboten? Sudah punya ontel mintanya motor. Sudah punya motor mintanya mobil. Sudah punya mobil mintanya napa? Pesawat terus kapal, habis ini ku napa punya kereta. Terakhir minta burung. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sudah memiliki rumah. Akhirnya napa minta lagi, mungkin ada yang harus dikasih emas. Harus ada yang dikasih perak dan yang lain sebagainya. Mereka akan merasa kurang terus. Kalau kita melihat ke atas, kalau kita melihat atas pasti kita akan merasa kurang. Kita pasti merasa kurang terus. Apa yang belum kita beli ya? Kita sudah beli sepatu. Misal kalau anak-anak remaja niku pengen beli HP, sudah beli HP minta lagi motor, sudah beli motor minta lagi laptop sudah tercapai minta lagi yang lainnya. Itu akan terus menerus akan merasa kurang terus. Ini ada jebakan dunia gitu, yang menjadikan diri kita itu akan merasa kurang. Maka dari sini yang perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita hati-hatian ya, dalam kehidupan kita, bahwa kita hidup di dunia ini perlu yang namanya manajemen ya. Perlu yang namanya mengatur pola diri kita. Apakah cukup untuk diri kita untuk menyiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah barang-barang yang telah kita miliki itu sudah cukup untuk membantu aktivitas kita? Kalaupun itu sudah cukup, bisa kita tahan terlebih dahulu. Kita gunakan sampai rusak nih. Kita gunakan sampai rusak, sampai mungkin itu pengen untuk diganti baru niku baru diganti. Niku kalau sesuai dengan materi gitu. Tapi kalau menurut diri kita ya pengennya kalau lagi pengen ya langsung beli gitu. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita merasa cukup bagi diri kita. Kadang kita menjadi manusia yang cukup niku berat banget. Kita sudah punya HP yang kayak gini niku ya alhamdulillah gitu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mungkin banyak dari mereka itu yang memiliki
ya mohon maaf ya tanda kutip berada di bawah kita gitu. Hartanya berada di bawah kita. Alhamdulillah kita yang sudah memiliki barang yang bisa kita gunakan untuk aktivitas kita, untuk pekerjaan kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan barang yang telah kita miliki menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa barang-barang yang telah kita miliki ini apa? Kita fungsikan untuk memperjuangkan Islam di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanda jebakan dunia yang ketiga itu adalah rugi tiada untung. Rugi tiada untung. Apapun yang kita lakukan rasanya itu kerugian buat kita. Kita merasa rugi, terus rugi nopo? Rugi dalam pekerjaan mungkin, rugi dalam kehidupan dunia. Mungkin kita boleh sukses di dunia. Kita boleh sukses di dunia, namun kita akan kehilangan. Namun kita akan kehilangan nopo? Akan kehilangan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nopo? Kalau dalam pekerjaan kita, dalam kesuksesan kita, dalam kekayaan kita, itu tidak kita libatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ketika kita bekerja, ketika kita berproses untuk menuju kesuksesan, itu tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa sukses di dunia, namun di akhirat belum tentu sukses di akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin perdagangan kita itu beruntung, maka hendaklah kita untuk bisa menggunakan perdagangan tersebut dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kita sudah melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan keuntungan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki biasanya pun sampai isya nih. Sampai isya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku tadi adalah tiga tanda jebakan di dunia, yang mana ketiga tersebut perlu kita perhati-hatikan, perlu kita hati-hati di dalamnya. Yang pertama itu adalah sibuk tiada henti. Sibuk tiada henti. Yang tadi yang menjadi sorotan bagi diri kita, bahwa dalam kesibukan kita amun ngantos niku melalaikan diri kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bekerja niku tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bekerja kemudian di situ kita niatkan, kita sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, itu akan menjadi pekerjaan yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah kurang tiada cukupnya. Hendaklah kita untuk senantiasa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah yang merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih sedikit, ya alhamdulillah. Kita diberikan banyak, ya alhamdulillah. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar dengan barang-barang yang telah kita miliki itu menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah rugi tiada untung. Apapun yang kita lakukan mungkin itu merasa rugi bagi diri kita. Kita boleh sukses di dunia, sukses pekerjaan, sukses impian kita, cita-cita kita, namun itu akan menjadi kerugian bagi diri kita ketika kesuksesan tersebut tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tiga tanda yang dapat kita perhatikan dan perlu kita waspadai dalam kehidupan kita.
ketiga tadi itu menjebak diri kita ketika kita hidup di dunia. Ampun ngantos dalam keseharian kita niku kita sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sibukkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi merugikan diri kita. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari niku apa? Napa? Itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan tersebut kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di keseharian diri kita tentu banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita masih banyak, di sekeliling kita masih banyak yang perlu kita perhatikan. Maka itu menjadi PR bagi diri kita semuanya. Apakah kemudian ketika kita sudah memiliki ilmu, kemudian kita sudah mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz kita yang telah mengisi di masjid ini, kemudian kita sudah mengetahuinya, apakah kemudian kita mengamalkan ilmunya tersebut? Apakah kemudian kita menjadi penghambat dakwahnya tersebut? Apakah kita kemudian menjadi yang tengah-tengah? Kadang-kadang kita menyampaikan, kadang-kadang kita tidak mau menyebarkan ilmunya tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjadi penyokong dakwah ini, menjadi penolongnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita sudah memiliki ilmu, sudah mendapatkan ilmu dari salah seorang ulama, dari salah seorang ustadz, maka kewajiban kita yakni untuk menyalurkan ilmu kita, menyalurkan kepada tetangga-tetangga kita yang belum bisa hadir di majelis taklim kali ini. Kita salurkan kepada anak-anak kita yang mungkin itu belum mengetahui ilmunya ini. Kita bisa sampaikan bahwasanya tadi Ustadz ini beliau menyampaikan bahwa ada tanda jebakan dunia yang harus diperhatikan dalam kehidupan ini. Jangan sampai ini menjadikan diri kita niku napa rugi di dunia maupun di akhirat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Banyak sekali dosa yang telah kita lakukan, akan tetapi sebaik-baik kesalahan itu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera menyadari kesalahan tersebut, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu akan terus berjalan, waktu tersebut akan terus menjauh dari diri kita, maka jangan sampai kita tertinggal waktu tersebut. Jangan sampai waktu yang ada itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, karena itu akan merugikan diri kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mudahkan dalam ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salah pengucapan, tingkah laku yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup kajian pada petang kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Okay.